Halo guys, back again with me, Digo Cek, Dizo, and Laftel ya. Program ngobrol-ngobrol santai anjay. Sekarang gua lagi sama siapa nih? Tata. Hai. Mungkin perkenalan dikit ya, Tata nih newest member dari Boys Who Love. Anjay. Jadi sekarang lu bagian dari The Boys, tak? Aku The Boys. Iya, karena info aja ya, boys tuh bukan tentang gender kan, Bro. Itu tentang spirit, Bro. Tentang diri kita. Oh, itu Jadi mindset. ya itu mindset. Itu pola hidup tuh way of life the boys. Mindset itu Mindset. tentang mindset ya kan. Ya, Iya. ya jadi ya kayak gue pengen ngobrol-ngobrol. Gue ada dapat info nih tentang lu nih. Apa tuh? Gue tuh denger-denger katanya lu double degree tak. Wes. Karena Wes. gak tau ya, karena di teman-teman gue, di sekitar teman-teman gue tuh gak ada teman gue yang ngambil double degree. Maksudnya teman-teman dekat gini ya, circle-circle Ah, dekat sekitar gue tuh. Jadi gue nggak tahu nih kayak gimana, apa sih yang mereka jalanin untuk dapat double degree, apa background story-nya, kemauan sendiri kah, apa gimana kayak gitu-gitu. Jadi gue pengen nanya banyak, penasaran lah gitu sebenarnya. oke. Apakah benar tak berarti lu ambil double degree? Puji Tuhan itu bener. Aku ngambil double degree. Ah, Tapi maksudnya itu tidak sespesial itu mungkin ya. oh iya. Iya, maksudnya kayak karena ini adalah program yang emang Hmm. difasilitasin sama LSPR. Oh BTW gitu. aku di LSPR ya guys. Ada program namanya Primaster, di mana kita sambil S1 bisa juga sambil S2. Jadi ini sebenarnya programnya itu emang dirancang Hmm. untuk mereka yang mau ngambil S2 secara lebih cepat kayak gitu Hmm. kan. Dan Oh semuanya itu iya. udah diatur sama LSPR. Jadi Oh, nggak sesusah itu mungkin sih. jadi itu sebenarnya kayak bukannya lu lulus S1 dulu terus S2 gitu, bukan kayak gitu ya? Enggak, Jadi ini bukan. di tengah-tengah sambil bukan di tengah-tengah kali ya, di akhir-akhir lu S1, Pas semester 7, semester masa 7 tujuh ya. S1 itu Lu aku udah langsung mulai. S2-nya tuh Oh. semester 1 Kita di gitu. kampus kita ada nggak sih Ul, kayak gitu? Nggak ada ya? Ada ya? Tapi kayak nggak banyak yang ngambil ya. Maksudnya nggak ada yang. Ada ya, ada aja ya. Nah tapi gue nggak pernah jarang gitu gue denger orang. Karena menurut gue ya di kepala gue tuh satu satu kali kuliah aja udah capek banget gue. Udah pengen cepet-cepet lulus gitu loh. Iya Lu sih kuat ya sebenarnya. berarti ngejalanin. Apalagi kan di semester semester akhir kan lu udah mau skripsi berarti kan? Lagi skripsi ya? Iya lagi skripsi. Iya, sebenarnya aku kalau bisa dibilang ini lagi skripsi, Heeh. tapi itu sambilan ngerjain UTS. Oh sekarang dari sekarang ini lu lagi skripsian belum kelar? Skripsi udah Oh kemarin udah tuh kelar. baru kelar kan. Udah Skripsi sidang? kemarin baru belum Oh, ada belum sidang. sidang. Jadi kemarin tanggal 15 Mei itu baru Hmm. ngumpulin skripsi sampai bab 5, lagi nunggu Hmm. revisian, kemudian nanti Oke. revisinya baru untuk sidang akhir. Oh gitu, jadi lu dikirim dulu revisi baru sidang, bukan sidang dulu ya? Terus dikasih revisi di sidang ya? Gitu gak sih? Beda ya? Beda-beda ya berarti ya? Oh. Gitu jadinya. Oh. Itu Nah, berarti lu apa bilangnya? Emang seneng belajar ta? Emang seneng apa ya? Ambis ambis gitu ya? enggak sih. Lu tuh tipe-tipe yang di sekolah tuh yang kayak misalnya gurunya lupa lupa ada PR terus lu ngingetin ya, Bu bukan ada PR ya, Bu." Kayak Enggak gitu bang. kan lu? Itu justru aku kadang malah kesel. Hah? Oh, dia manggil guru gitu ya? Anjing. Anjing. Males banget. Enggak itu tapi kayaknya itu aku versi SD sama SMP. Lu Tapi SD SMP kayak gitu? iya SMA-nya kalau aku SMA sengaja untuk tidak dulu SMA aku masuk OSIS sengaja Sama OSIS. biar aku enggak ikut kelas. Biar aku Oh free iya karena time. ada kegiatan gitu ya, cabut-cabut lu Iya. ngurus-ngurus apa. Terus habis itu aku sengaja untuk memberikan tugas kepada guru, tugas OSIS kepada guru. Karena kan ada beberapa guru Hmm. yang dia tuh terlibat dalam acara OSIS kan. Itu Hmm. aku sengaja ngasih tugas ke guru itu dengan deadline cepet supaya dia nggak masuk kelas. Jadi beberapa Oh. kali aku menggagalkan ujian matematika Wah, berjasa sih bro. gara-gara si gurunya ini ngurusin kerjaan OSIS. Ya, Oh, bisa gitu ya? Gak pernah gue kayak gitu. negeri. Oh, lu negeri ya? Iya. Lu SMA ngambil Aku apa berarti? IPA apa IPA. IPS? Emang senang belajar. Lu emang senang belajar ya berarti ya? Dari kecil udah kebiasa belajar? Enggak, sebenarnya bukan senang sih. Ah, Lebih ke emang diharuskan untuk belajar. oh ada tuntutan dari Ya, keluarga gitu. karena backstory-nya papa sama mamaku tuh adalah orang pintar dua-duanya. Oke. Papaku tuh suka banget baca buku. Ah. Jadi di lantai satunya tuh lemari buku tuh bener-bener gede banget, Hmm. isinya buku semua. Di lantai 2 ada. Terus di Hmm. kampusnya Hmm. papaku gak ada kampus, jadi ada perpustakaannya juga. Hmm. Di situ pun juga rata-rata bukunya adalah punya dia. Itu Papamu papa. ada kampus. Maksudnya Iya. ada apa tuh? Ada kampus berarti punya kampus. Apa dia sebagai seorang apa sih papamu? Papa Beliau?
rektor kampus namanya STTK papamu Taros. rektor. Itu sudah cukup menjelaskan sih, kayak maksudnya ya orang tuanya rektor pasti ada nurun ya ke anaknya, kayak ada mungkin tuntutan kayak wah mesti keep up gitu gak sih? Ada gitu gak sih? Ada, justru ada banget dong. Karena papaku tuh udah punya jabatan, papaku tuh pintar sebenarnya. Jadi kayak ibaratnya harus menjaga wibawa papa, harus menjaga namanya papa kan. Yes, yes. Jadi Oh bener sih. I agak see, I see. ya mungkin pressure enggak juga sih, tapi aku juga kadang suka ngejalaninnya. Kadang pressure, kadang suka ngejalaninnya untuk bisa belajar terus dan kayak punya branding yang baik gitu. Ya pasti ada capeknya lah ya, walaupun lu senang jalannya pasti ada capeknya gitu. Cuman Ada capeknya. overall lu enjoy dengan maksudnya ngejalanin segitu banyak. Berarti kan lu udah apa ya, udah SD, SMP, SMA, kuliah lagi gitu loh, ngerti gak sih? Enjoy sih. Sebenarnya enjoy karena lingkungannya LSPR. Oh gitu. Lingkungan itu menurut aku sangat mendukung sih. Oh. Jadi aku pernah di posisi di mana aku suka banget untuk belajar pas SD. Pas SD itu aku suka banget untuk belajar di sekolah karena teman-teman aku, kita satu kelas tuh berdelapan doang. Berdelapan doang, itu paling sekolah banyak. di mana? SD Yeriko dulu namanya. Oh, kok bisa berdelapan doang? Berdelapan doang, jadi dulu tuh si SD ini namanya SD apa aku lupa gitu, terus kepecah jadi 2 SD gitu. SD Hendrati sama SD Yeriko kan. Terus habis sepi itu banget kelas lu berarti 8 orang. Siswanya kepisah. Iya. Iya. Jadi sepi banget emang gitu. Tapi yang buat aku semangat belajar adalah jadinya kayak les private gitu. Jadi benar-benar gurunya tuh sangat memperhatikan kita, dan kita tuh benar-benar kayak anak-anak les gitu deh jadinya, yang sangat kompetitif. That's why aku bisa untuk belajar dengan jadi kebiasaan dari SD itu ya bisa dibilang kebiasaan dari SD dan juga treatment dari mamah sih. Oh gitu. Iya. Kalau dulu pas SD mamah tuh sering banget kayak aku nih kalau misalnya besok ada ujian, itu kan pulang SD tuh aku jam 4, itu termasuk sama eskul. SD udah pulang jam 4? Iya, aku SD pulang jam 4 sama eskul. Oke. Terus abis itu BTW makan siangnya itu 2 jam ya. Jadi makan siangnya 2 jam. Maksudnya 2 kali. Oh iya 2 kali, tapi dua ini kan 2 istirahat, 2 kali istirahat. Iya, 2 kali istirahat. SD kayaknya sekali doang dah, ya nggak sih lu? Nggak tahu deh SD lu. Aku gitu. Iya, malah nggak nyampe setengah jam gua. Karena ada eskul. Iya sih mungkin. Gitu, terus ada ibadah juga dulu, soalnya aku sekolah SD-nya SD Kristen kan. Oh iya. Gitu. Dari Kristen ke negeri. Iya. Kemana-mana. Emang anaknya tuh nggak pernah nyoba satu brand ya. Iya, kayak semuanya dicobain langsung. Semuanya dicobain. Oke, balik lagi tadi. Lanjut. Iya, jadi kalau misalnya aku besok ada ujian nih, aku pulang kan jam 4, abis itu masih ada waktu main, masih ada waktu makan, nonton gitu. Emang biar harus balance kan, mama tuh nyuruhnya. Terus habis itu jam 7 aku belajar. Jam 7 belajar, tidur jam 9. Jam 9 habis itu dibangunin jam 3. Jam 3 untuk belajar lagi. Dibangun jam 3. Karena menurut lagi sahur kali, lagi sahur maksudnya mungkin. Kayak sahur dulu gitu. Karena menurut papaku tuh ya, belajar subuh-subuh tuh lebih masuk otak. Karena papaku tuh gitu. Iya, gua ada setuju juga tuh. Belajar subuh-subuh tuh lebih enak tau. Tapi ya, ntar coba lanjut lagi deh. Itu pokoknya tips dari papaku. Belajar subuh-subuh tuh bikin masuk otak lebih cepat gitu, lebih cepat mudah ngingatnya gitu. Terus habis itu udah sampai jam 5 biasanya langsung siap-siap untuk pergi ke sekolah. Dulu sekolahku juga lumayan agak jauh dari rumah. Makanya harus lebih pagi. Iya. Terus jam 5 aku dikasih kuning telur setengah matang. Apa sih dikasih kuning telur tuh? Dikasih setengah matang, emang boleh ya dimakan setengah matang ya? Aku nggak, tapi itu maksudnya zaman sekarang kan dibilangnya nggak boleh ya? Iya. Karena kan katanya ada kuman. I don't know kan. Cuma zaman itu tuh kayak mamaku dan semua beberapa orang tuh percaya minum kuning telur setengah mateng itu bagus buat otak gitu kan. Aku nggak tahu, tolong nanti siapapun dokter. Nah, tapi buktinya sekarang lu bisa belajar sampai sekarang gitu sih, berarti terbukti. Ya antara. Gue dikasih apa ya waktu kecil ya? Kok gue begini aja ya? Iya kayaknya. Gak ada McD dulu, jarang di dekat rumah gue McD bro. Tahun berapa? Texas masih ada gak sih? Masih ada ya? Di Cibubur tuh zaman gue SD McD cuma 1.
Iya. Di Cibubur Junction sana, di dekat masuk tol. Bayangin tuh seberapa sering gue McD, jauh banget dari rumah gue di sini. Iya deh, aku juga dulu McD. Aku Iya. Bekasi yang Hah? nggak. Tony Jack kapan? Tony Jack kapan? Nggak ada. Ya Coba di sini tuh zaman gue SD tuh gak banyak ini tau, gak banyak fast apa sih food. fast food dan franchise besar gitu nggak banyak tau. Dulu Gue makan McD tuh mewah banget gue dulu anjir. Kayak paling kayak KFC liburan. sih biasanya. Ya KFC. KFC. Kentucky namanya. Kentucky ya Iya. kan. KFC, Kentucky. Itu yang Iya, banyak iya. ya Mama. Ayo udah lanjut, kita balik ke topik lagi. Aduh jadi lapar ngomonginnya makanan Iya. lagi. Apa kita matiin dulu ya, Ul? Kita makan dulu ya? Tolong PU mana? Waduh, PU. Belum punya PU kita. Maaf ya. Maaf ya. Kita cuma berapa orang mau ke PU lagi. Anyway, Gitu. balik lagi ke tadi sampai mana kita ya? Sampai lu makan telur tadi ya, aku makan pagi-pagi. telur, Iya, kuning iya. telur setengah matang. Hmm. Iya itu jadi kayak udah menjadi kebiasaan. Dulu aku nggak suka, tapi kayak karena mungkin udah kebiasaan. Sekarang kalau makan Indomie tanpa kuning telur setengah matang nggak bisa ya. Kuning harus setengah mateng kuning telur ya. Lu Iya. harus gitu ya. Itu enak banget Kak. Tapi gue seneng sih kayak lebih kayak agak lumer-lumer gitu kan. Iya, aduh Enak sih. aku lapar lagi jadinya bener. Itu kayak Ul makan Ul. gitu. BTW nanti kita masak Indomie kali seru ya. Boleh. Udah. Nanti di luar kamera. Gak fokus ya kalau lapar ya jadi ngomongin Aduh, ya makanan. ampun. Oke, lanjut. Ya balik. Berarti Balik. gue kepikiran tau. Tadi kan lo bilang lo berapa? Berdelapan sekelas. Iya, berdelapan. Berarti di sana ranking 8 bego dong. Iya gak sih kayak gue ranking 10 bangga banget gue dulu ranking 10 gitu. Ranking 10, ranking berapa belas. Bangga setengah mati gue. Gue di DO kayak di sekolah lu gitu gue ranking 10. Lu ranking berapa lu? Ingat gak lu? Aku ranking 1. Dulu aku juara 1 umum di SD. Aku SD SMP Anjir. gitu. SMA belangsak. Gak ranking lagi ya SMA, SD, SMP, SMA gak ranking lagi? SMA aku pernah nyentuh juara 3. Anjir. Itu pun karena aku serius IPA lagi kan lu? IPA. Anjir, gue tuh paling lemah. Gue tuh IPA, gue juga IPA lo BTW lo. Fun fact lo. Oh iya, Iya, gak kelihatan kayak IPA ya? enggak. Bego. Kelihatan kok kayak anak IPS. Bagus. Gue tuh juga gak mau masuk IPA sebenarnya. Tapi kayak sama kayaknya tuntutan bokap gue. Bokap gue Iya. kayak bilang kan gue maunya IPS kan karena ya gue merasa diri gue kayak gue kemintaan gue nggak cukup nih buat IPA gitu loh. Dan kan SMP kan sempat ngerasain IPA gitu kan, biologi, kimia segala macam kan, kayak gue SMA masa ngadepin ginian lagi. Nggak mau gue. Tapi IPA aja soalnya kan kalau IPA kan Katanya orang mikir gampang. ya Masuk gampang kemana-mana. kayak lu mau masuk yang IPS pun bisa gitu. Iya, kan. bener. Padahal aslinya kalau pas zaman aku tuh nggak kayak gitu tuh. Oh gitu. Nggak. Jadi pas zaman aku kalau zaman-zaman dulu IPA untuk masuk ke jurusan kuliah IPS itu kayak nggak usah dites kan. Oh iya. Kayak iya, kadang iya. bisa kan. Heeh. Kalau sekarang karena ada kalau aku zamannya tuh UTBK. TBK. Nah UTBK ini kita ngerjain soal IPA sama soal IPS. Jadi walaupun kakak jurusan IPA itu nggak akan menentukan kakak bisa untuk masuk ke IPS dengan UTBK jadi itu. stigma zaman dulu ya udah berubah lah ya sekarang. Udah ya. berubah. Jadi kalau misalnya kakak mau ambil jurusan IPS, kakak harus belajar untuk jurusan IPS. Terus mungkin karena dulu kelihatan mudah karena SNMPTN, jalur SNMPTN kan. Kan katanya kalau SNMPTN-nya dapat dari IPA, kamu bisa ke IPS. Nah, zaman sekarang ini udah enggak. Jadi kayak kalau kakak IPA beneran ambil jalur jurusan di SNMPTN-nya harus IPA, IPS. Jadi kayak udah pas di zaman aku udah gak kayak gitu. Jadi makanya aku kan sekarang IPS nih. Dulu aku Iya. UTBK akhirnya IPS. Aku belajar IPS akhirnya gara-gara mau masuk ke Emang jurusan apa berarti? aku mau masuk ilmu komunikasi UI dulu. Dapat sebenarnya. Nah, terus? Skornya lumayan tinggi waktu itu UTBK-nya. Cuma waktu itu kan UTBK-nya tinggi, terus kalau udah skornya nilai UTBK tinggi itu harus dimasukin ke SBMPTN supaya nanti bisa berkompetisi dengan nilai orang-orang lain kan. Dulu aku les di BTA. Terus kata kakak, gue juga BTA. oh iya BTA mana? BTA sini Cibubur. Ya jauh banget lagi. Aku Iya. BTA 8 Tebet. Oh, teman gue ada yang di Tebet tuh. Iya, Kalau aku orang di Cibubur situ. loh, BTA di Tebet. Hebat gila. Apa aja jangan pernah ketemu lagi sama lu? Enggak tahu gue. Jangan sekelas. Kan enggak, kita beda BTW angkatan. BTA banyak anak Cibubur ya? Emang? Enggak tahu, gue juga banyak sih kayaknya. Tapi Cibubur kan ada Cibubur deket Depok, Cibubur Iya, deket Cibubur kan Bogor. gak jelas. Iya emang. Ini sekarang kita Cibuburnya Bogor nih. Terus Nah, maju itu. dikit Bekasi, sana dikit
Jaktim. Nah itu makanya nggak jelas kan. Iya. Tapi banyak anak Cibubur di BTA kan. Oh. Gitu. Oke, balik lagi tadi. Terus habis itu Iya. ke SBM Jadi kan. lu yang hosting ya. Oke, balik lagi. Seneng nih gue berarti. Gak apa-apa. Ya, Gue dengerin doang, gue seru tau. Ini via aku nambahkan. Lanjut. SBMPTN kan itu akhirnya dimasukin nilainya si UTBK itu harusnya. Terus kata kakak wali kelas aku dulu di BTA bilang, ini nilai kamu tinggi banget, kamu bisa masuk nih ke ilmu komunikasi UI gitu. Udah terus segala macem aku bilang kan sama mama, karena dulu tuh aku les di 3 tempat. BTA, Primagama, sama Delta. Tahu kenapa kak? Karena mama bilang kamu nggak boleh kuliah kalau kamu nggak masuk UI. Serius lu? Serius. Segitunya sampai gitu? Segitunya. Terus? Tapi setelah aku dapet, mamaku bilang udahlah kamu nggak usah ngambil UI, kejauhan. Aku udah les 3 tempat les kak. Itu jauh-jauh tempatnya kak. Itu makan tenaga, itu makan uang. Gak apa-apa ya. Menang sabar ongkos. Capek. Aku harus belajar 3 tempat. Alasannya jauh. Alasannya jauh. Emang sebelumnya waktu nyokap lu bilang gak boleh kuliah kalau gak di UI, emang posisi berubah rumah Aku lu? gak tahu itu. Emang sebelumnya UI deket sebelumnya? Jujur aku gak tahu banget kenapa mamaku tuh kayak tiba-tiba alasannya kayak gitu, kayak no make sense, bener-bener gak make sense. Karena banget mungkin gitu. lu gak dibolehin ngekos kali, takutnya lu ngekos. Sebenarnya itu. Oh iya. Sebenarnya itu. Lu gak dibolehin ngekos berarti? Aku gak dibolehin ngekos sama Berarti sekali. kuliah kagak ngekos? Aku pulang kuliah pergi? gak ngekos. Tapi kan aku LSPR Bekasi kan. Dan rumah lu di Bekasi. Dan rumah aku di Bekasi. Jadi PP-nya tuh dekat. Kecuali aku yang S2 sekarang itu LSPR-nya yang di Jakarta. Cuma kan gitu. kalau yang itu kuliahnya nggak tiap hari kan, tiap kalau hari. S2 gitu. Bayangin Kak. 3 tempat tau. BTA Tebet, Delta Tambun, Primagama Wisma Asri. Maksudnya kayak dari Tebet beda planet. Jadi Tebet itu kan Jakarta apa sih itu? Jakarta Selatan ya? Aku lupa. Tebet tuh selatan. Jakarta Selatan. Terus habis itu aku ke Primagama dulu di Wisma Asri itu di Bekasi Utara. Di Bekasi Utara aku naik kereta ke Tambun Selatan di Delta, dan itu hampir tiap hari. Terus udahlah kamu gak usah masuk UI. Kenapa mah? Kejauhan. Emang kemarin UI ada di sebelah rumah kita. Kesel banget. Ya UI udah pindah nih ke Depok sekarang. Tapi jauhan emang. Gitu ceritanya. Nggak, tapi gue kepikiran omongan nyokap lu. Maksudnya gini kan, kayak lu gak boleh kuliah kalau gak di UI. Iya. Terus kalau misalnya berarti lebih prefer gak kuliah gitu dibanding masuk swasta gitu. Masa gitu ngomongnya anjir? Sebenarnya tuh mamaku ya, itu aku tahu dia tuh ngomong kayak gitu untuk kayak nge-push aku. Iya sih, kayaknya sih gitu sih ya. Nah, kalau misalnya let's say aku waktu itu gak dapat UI nih ya. Aku bener-bener gak dapat UI, aku pasti dimasukin kampus teologi ya mama. Mama emang? Yang tadi aku bilang papa kan sama mama punya kampus teologi. Oh, papa sama mama yang punya di itu berdua, ya bisnis berdua. Oke. Dan aku gak mau belajar teologi. Gitu jadinya. Gue ngebayanginnya capek tau. Itu SMA berarti kan? Waktu lu les 3 kali kan? SMA. Gue SMA ngapain ya? SMA gue main-main tau. SMA aku gitu. SMA-nya gue baru ambil BTA tuh kelas 12. Karena ini kalau gue gak ambil sih gue bisa gak lulus sih gue. Tapi aku juga ambilnya kelas 12. Kenapa aku tiap hari intens? Karena aku ngebut. Karena aku jurusan IPA, ngebut untuk ngejar materi 3 tahun IPS kan ibaratnya. Gitu. Iya sih, benar. Berarti kayak gue kebayang lu zaman SMA tuh kayaknya lu tuh tipe orang-orang yang gue kopas tau PR-nya. Pagi-pagi sebelum kelas gitu. Justru nggak gitu Kak. Nggak gitu. Aku kalau misalnya kan aku SMA-nya IPA. Jadi aku nggak pernah belajar IPA. Jadi aku yang copas teman aku. Jadi kalau misalnya aku ada PR, jadi kan sebenarnya kalau nilai sekolah, nilai UN dulu IPA itu tuh nggak ngaruh ke kelulusan gitu kan. Yang ngaruh kelulusan itu ya udah nilai si UTBK itu kan. Nah ya udah tuh. Oh, nilai sekolah ngaruh untuk kelulusan. Cuma kan bisa ditarik. Apa nih? Tarik. Gitu. Cuma nilai UN kan. Okay. Nilai UN aku bener-bener jeblok banget IPA. Sumpah Karena aku selama setahun terakhir tuh nggak belajar IPA.
Aku tuh belajar IPS. Jadi kalau misalnya aku disuruh UN IPS mungkin bisa ya. Gitu. UN tuh bukannya kita pilih ya? Iya. IPA atau IPA-nya yang bagian apanya? Biologi, kimia, fisika gitu. Iya. Lo ambilnya apa? Pilih. Aku dulu ambil biologi. Betul, bagus. Gue juga ambil Ambil biologi. biologi. Karena gue gak bisa hitung-hitungan fisika sama kimia gue. Sebenarnya iya, aku juga Gak gak bisa suka. gue. Kalau biologi kan apa ya, kasar hafalan lah ya. Aku lebih suka hafalan Iya, gue daripada juga lebih suka hitungan hafalan. sih. Gue paling bagus nilai gue dulu tuh bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Bahasa emang kelihatannya Bahasa tuh masuknya harusnya sastra bahasa gitu. ya, iya harusnya sastra. Emang gue ya ujungnya kan kabarnya kuliah seni kan, kuliah film kan. Heeh. Jadi ya udah kelihatan lah kayak gue gak bisa nih masuk teknik apa-apa ngitung-ngitung gitu, kayak gak bisa sih gue. Tapi kan film juga itu ada unsur-unsur hitungan tekniknya juga gak sih sebenarnya? Ya ada sih sempat ya yang masalah ngomong hitung-hitung lighting dulu masalah perkameran, Nah, tapi itu kayak ada kan? nggak dalam banget, dan ujung-ujungnya waktu praktek pas kita syuting pun gak sesering itu loh, nggak lu ngitung-ngitung banget sampai gimana banget. Mungkin karena job desk kakak tuh nggak di bagian itu. Kalau Mungkin untuk pas di syuting ya atau ada aja sih hitung-hitungan. kadang ada aja sih ya. Iya, ya gitulah intinya. Coba kita tanya Gaffer yang lagi tidur. Kayak syuting beneran ya, lagi Iya, tidur. syuting beneran. Pas lagi take tidur. Lagi tag tidur. Aduh, Lampu udah set, lampu dasar tidur. tidur. Anjing bener banget lagi. Tapi iya gue kan jadi kepikiran tuh lu tadi kan ngomongin film ya. Lu kan berarti kita kan sering kita beberapa kali syuting kan. Tapi lu maksudnya gak tahu ya, lu kan akademis banget, tapi lu suka syuting juga kayak maksudnya berkesenian gitu loh. Iya. Itu emang lu punya hobi di situ kah apa gimana sih? Sebenarnya aku tuh masuk ke dunia film tuh baru. Oke. Masuk ke dunia film tuh baru itu tahun 2022. Baru banget tahun kemarin kan. Tapi aku untuk tahu cara buat film, bikin film itu udah dari SMA. Dulu ada namanya Helmet Product, workshop. Eskul. Eskul. Dulu ada namanya Helmet Production. Nah, Helmet Production ini adalah eskul perfilman. Gitu kan. Gitu. Dulu aku sempet ikut itu aktif jadi aktrisnya, jadi jadi pemainnya, jadi talent. jadi pemain talentnya, tapi pemain talent terus kan. Tapi waktu itu sempet aku megang jadi ketua helmetnya. Nah, ketua helmet di situ sekaligus director film-filmnya. Ini SMA kan? Itu SMA. Di momen yang sama waktu lu les tiga tempat kan? Iya. Sambil lu Tapi kan itu kelas 2 SMA tuh berapa ya? 11. Kelas 11. Iya, beda tahun. Iya, cuma berarti maksudnya SMA lu berarti aktif juga ya, maksudnya banyak ya? Iya. Banyak kegiatan gitu loh. OSIS juga dulu. Ada lagi gak sih lu bisa nambah-nambahin terus kayak nambah-nambah terus kegiatan lu waktu SMA nih? Dance Semakin juga. cerita. Dance juga. Apa lagi? Ketua Roh Kris juga. Ya gitu deh SMA aku. Sambil katanya lu syuting sinetron juga katanya ya, kayak jadi artis cilik ya? Enggak? Aku ikut casting. Anjing, bener lagi. Nebak doang. Aku sering ikut casting tapi gagal, nggak ada yang dapet. Jadi kata mama kayak ya udahlah, ngapain kamu casting berarti bukan bakat kamu di situ. Belum menjalannya. Belum jalannya ya. Belum jalannya aja gitu kan. Oh, balik lagi ke film. Oh iya, ya boleh. Lanjut aja. Terus abis di film tuh aku ngerasa enak banget nih, seneng banget. Aku emang karena basicnya tuh suka untuk ngurusin orang. Basicnya tuh suka untuk ngurusin orang. Makanya aku nyaman ketika aku menjadi produser. Aku nyaman ketika aku jadi telco. Yang emang ngurusin orang kan. Iya, gitu. Iya, Jadi iya. aku seneng berinteraksi sama orang pas lagi di tempat syuting, produksian segala macem. Terus habis itu pitching film ke klien kayak gitu tuh aku suka. Jadi aku makanya ngerasa aku suka di film tuh karena itu. Tapi sebenarnya aku nggak dibolehin. Nggak dibolehin? Aku nggak dibolehin sama mama untuk bikin film. Kenapa? Karena mama pikir itu wasting time. Jadi karena sebenarnya aku paham sih, paham concernnya mama tuh karena aku banyak faktor yang aku ikutin. Jadi nggak fokus gitu, tujuan hidup aku tuh kayak mau kemana sih sebenarnya. Oh ya, I see. Sebenarnya baik, cuma tahu limit batasan waktunya kapan harus berhenti. Karena kan ini sebenarnya sebentar lagi tuh aku akan lulus kan. Jadi harus udah tahu kamu tuh fokusnya mau kemana gitu. Fokus kamu mau kemana? Sebenarnya kalau misalnya ditanya impian aku tuh aku bener-bener pengen jadi produser.
Jadi produser jadi film. produser film. Dan ini si Creative Box yang sekarang aku lagi bangun itu sebenarnya mau aku seriusin. Oke. Itu aku mau menuju ke arah situ. Creative Box itu berarti apa? PH berarti sebuah PH. Itu dia akan sebenarnya sekarang PH tapi nanti dia akan berjalan 3. Jadi kayak PH, agency sama IO. Oke. Gitu. Jadi itu sebenarnya kita udah ada tim ya. Nah, itu adalah salah satu yang agak mama support. Yang lumayan maksudnya ya, yang Itu nggak dibilang buang-buang waktu sama nyokap itu lu? gak dibilang buang-buang waktu karena papaku tuh kebetulan content creator. Ulang. Papaku kebetulan agak nggak nyambung tapi papaku kebetulan content creator. Dia butuh studio dan Creative Box ada rencana bikin studio. Dan kebetulan aku dapat investor buat bikin studionya itu. Gitu. Jadi kayak mamaku tuh mendukung karena papaku suka bikin konten. Jadi kayak bisa aji mumpung gitu. Iya maksudnya nyokap lu juga ngeliat contoh nih, bokap lu juga seneng ngelakuin kayak gini dan maksudnya hal-hal positif juga gitu kan. Ada Gitu. contohnya gitu loh. Karena kayaknya sih kalau nggak tahu ini pengalaman orang tua gue gitu, kayak kalau misalnya lu ngelakuin apa terus bukan nggak disetujuin, bukan ditolak sih, tapi kayak ini emang ngapain sih kayak gitu karena sebenarnya nggak ada contohnya kan. Bener. Ya kayak lu bayangin kayak bikin podcast kayak gini kan, lu bayangin berapa tahun lalu gitu ya, nggak ada contohnya, kayak pasti ini ngapain sih anak-anak ngobrol-ngobrol direkam gitu kan. Nah iya, jadi karena emang belum ada bukti nyatanya Iya, nggak ada kan. contohnya. Gue aja waktu masuk kuliah filmnya dipertanyakan gitu loh, karena kan di keluarga gue tuh tidak umum kuliah seni, nggak ada. Gue tuh dari semua saudara tuh gue yang pertama gue kuliah seni. Biasanya bukan apa emang Kak berarti? akuntan gitu, kayak gitu-gitu, oke. teknik, macam ya gitulah, akademis lah, pakai akademis gitulah. Nah, makanya dipertanyakan ini jadi apa? Jadi ya habis itu ya gue kasih tahu, terus akhirnya dapat info sendiri, entah mereka searching sendiri atau dari teman-temannya ngobrol gitu. Ada yang jadi sutradara, produsernya gitu-gitu, kayak gitu-gitu. Akhirnya tahu. Oh berarti taunya berarti bukan dari kakak ya, tapi dari Ya gue lingkungan ngasih tahu, cuman ya kayaknya ya kan gue cuma ngasih tau cuma by ngomong doang ya. Banyak kok ya, ntar kedepannya bisa jadi ini gitu kan. Karena kan concern orang tua itu kan, ini kuliah, abis kuliah mau jadi apa gitu kan. Iya bener. Iya jadi pasti kayak, itu sih. iya kan, yang penting buat mereka tuh itu kan. Tujuan nanti kalian lulus kuliah tuh pengen jadi Iya, apa kan? karena kan ya emang tugas kuliah kan buat bekal lu ntar dewasa buat kerja gitu-gitu kan. Iya jangan sampai salah jurusan. Iya. Gitu. Mamaku juga concernnya itu sih. Ya gitu ya. Gitu. Tapi dulu aku ngambil kuliah ini kan aku ngambil jurusan Mass Media Communication. Itu nggak ada kepikiran untuk menjadi seorang produser. Walaupun emang ada beberapa persen lah poin dari kuliah di Masscom ini, jurusan Masscom itu yang menuju ke produser. Cuma kalau secara generalnya tujuan utamanya itu bukan untuk menjadi seorang produser, tapi biasanya untuk jadi jurnalis, kerja di TV gitu. Produsernya produser TV mungkin. Iya mungkin bahasa Gitu. TV gitu ya. Ya aku dulu pas ditanya pas mau masuk ke LSPR, kamu mau jadi apa? Aku pengen jadi news anchor. Aku bilang ke mama, aku pengen jadi news anchor. Terus abis itu aku ngeliat anak LSPR tuh bener-bener skill mereka public speakingnya itu bagus banget. Iya. Dan aku insecure. Tapi lu termasuk bagus tau, tak? Thank Gue juga you. notice, ya bandinginnya sama gue sih, gue kan ngobrol begini-begini aja ya. Gue tuh public speaking tuh gak ada belajar gue. Gak belajar gue. Mungkin LSPR karena sering dilatih. Iya. Sering dilatih, tapi banyak banget anak LSPR yang public speakingnya itu yang menurut aku kayak wah gitu. Iya. Jadi aku sempat insecure dengan itu, dan banyak calon-calon news anchor kan dari LSPR kan. Dan kayak gak deh, kayaknya bukan, aku soalnya anaknya gengsian. Jadi gak deh, kayaknya bukan bidang aku jadi news anchor. Aku tuh takut dijudge gitu. Sebenarnya nggak boleh teman-teman. Sebenarnya nggak usah takut dijudge tau gitu. Ya, tapi aku sadar, otakku sadar, tapi hati aku kayak bilang nggak nyaman gitu, rasanya nyaman gitu ya. Iya. Ada nggak pernah kayak yang ngejudge lu gitu dengan apakah verbal kayak, atau lu tahu ngomongin lu di belakang kayak gitu-gitu? Sering. Ini si Tata nih ngapain sih kayak Sering banget aku kayak lagi nge-MC, lagi nge-host, kayak apaan sih gitu. Apaan sih dia ngomongnya kayak gitu loh. Kayak masih belepotan. Ya emang aku sadar aku kadang masih belepotan untuk nge-MC, untuk nge-host segala macem. Dulu zaman-zaman aku masih di FTV, LSPR TV, sekarang namanya LSPR FTVC. Itu aku sempet nge-host di programnya mereka. Terus kayak ya gitu deh, banyak omongan kayak aduh Tata jadi pembawa acaranya kurang nih,
sebenarnya itu adalah sebuah masukan kan. Tapi Hmm. salahnya aku, jeleknya aku, kekurangannya aku, Hmm. itu aku menganggap itu adalah sebuah udahlah stop gitu. Sebuah batasan di mana aku stop untuk tidak ada di situ. Karena aku nggak nyaman. Lu gak nyaman bukan ngelakuinnya, tapi gara-gara omongan-omongannya itu yang bikin Iya. gak nyaman. Omongan-omongan orang itu yang gak nyaman sih. Anjing lu Sebenarnya pada lu. Nggak Bangsat. boleh ya teman-teman Judge ya, nggak anjing. boleh gampang sakit hati sebenarnya. Iya gak boleh kayak gitu. Maksudnya kayak apa ya? Apalagi masa-masa kuliah kan ya. Masa-masa di mana lu tuh banyak salah nggak apa-apa tau gitu menurut gue ya. Kan Sebenarnya masa-masa iya. belajar gitu ya. Maksudnya kayak ya udahlah masih jelek ya udah masih kuliah. Justru malah gue di sini lah. Kenapa gue untuk belajar gitu loh gitu. Menurut gue gitu tau. Ya Ya udahlah. sebenarnya emang harusnya begitu sih. Tapi nggak tahu itu, nggak tahu hanya di pikiranku aja atau gimana, tapi itu gengsi aku aja sih. Gitu, gengsi aku yang kegedean gitu. Anjir. Berarti lu balik lagi ke masalah double degree ya? Mm-mm. Lu double degree lu berarti ambil apa tadi? Lu udah nyebut belum sih? Aku belum Nyebut belum tadi. mention. Apa? Social media communication and digital management. Social Media media, digital communication. communication So- management. Oh, Ilkom. Oh, Ilkom. Ilkom 2 ya? Ilkom aku. Ilkom Oh sorry salah. Digital communication and media management. Digital communication and media management. Ilkom kan? Tapi RSBR emang Ilkom. Emang kan Kan dia Ya, pasti Stikom Ilkom. dulu, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Iya, Sekarang iya. jadi institut karena ada 2, jadi sama bisnis. Gitu. itu berarti belajar kayak apa aja sih, Tak? Gitu. Maafin gue ya bego banget kayaknya. Jadi digital communication and media management itu lebih ke gimana caranya sosial media bekerja. Specifically sosial media. Ya, digital Oke. communication. Oh. Digital communication sebenarnya nggak menutup kemungkinan, nggak hanya sosial media aja sih, semua hal yang masih berbau digital. Terus abis itu dan kita juga belajar soal manajemen media, gimana caranya kita work as a team dalam sebuah media. Terus abis itu gimana caranya kita komunikasi yang baik, ilmu komunikasi. Gimana caranya kita komunikasi yang baik dalam sebuah media? Apakah harus kayak casual atau harus kayak informal, formal? Kebetulan aku baru UTS kemarin, jadi aku masih inget materinya apa aja. Habis UTS. Habis UTS kemarin, baru selesai banget. Sama seminggu kemarin tuh UTS. Udah lama banget gue gak ngerasain UTS. Jujur aku juga udah lama banget, karena S1 selesai UTS-nya semester 7. Iya, karena habis itu skripsian ya. Iya, jadi kayak tiba-tiba UTS lagi, UTS-nya onsite lagi. Oh iya, kan udah gak online ya. Jadi kayak Iya. kertas gitu. Sebenarnya tergantung matkulnya Pakai sih. pensil 2B gitu dibuletin. My God, itu UN ya. Tapi enakan gitu daripada sekarang nulis esai tuh panjang banget. Kemarin pegel banget karena bener-bener soalnya ada 10. Dan itu 10-nya jawabannya panjang-panjang semua, kayak case semua gitu. Jadi biasa kita ngetik tiba-tiba harus nulis tangan pakai pulpen, itu kayak beradaptasinya susah. Capek. Gitu. Tapi beda-beda sih tergantung matkul. Kemarin ada yang itu, ada yang bikin jurnal, ada yang kerjain soal tapi take home. Beda-beda tergantung dosen. Tergantung dosen kayak gitu. Bukan Tergantung dosen. Oh, oke. Gitu jadinya. Makanya S2 lebih fleksibel sebenarnya. Ya tapi ya balik lagi Indian gue ngeliat, maksudnya lu punya talenta di situ gitu, lo ngerti gak sih? Kayak ini cocok buat lu gitu yang lu jalanin. Lu merasa cocok gak kayak gitu? Aku merasa cocok karena aku suka untuk bekerja di bidang digital communication ini, suka bekerja di bidang media ini, suka untuk menjadi seorang content creator, producer, maksudnya ya emang di bidang ini. Ya aku suka, cuma aku masih belum tahu akan menjadi Belum tahu orang ya. kayak gimana ke depannya. Makanya baik lagi jalanin aja dulu ya sekarang. Jalanin aja dulu. Ya Yes, sebenarnya keren. gak bisa dibilang jalanin. Aku selalu menenangkan diri dengan kayak jalanin aja dulu. Oh Tapi iya, gak tapi- bisa karena hari terus berlanjut. Kalau misalnya aku tetap dengan mindset jalanin aja dulu, aku gak pernah akan ada planning, gak pernah akan ada tujuan. Karena aku mikirnya jalanin aja dulu. Tapi jadinya kan kalau misalnya aku gak ada planning, gak ada tujuan, aku ngambil keputusan segala macamnya asal, nggak satu tujuan ke titik. Jadi kayak ibaratnya aku nih kalau misalnya ngomong jalanin aja dulu, aku bisa ngambil keputusan A, B, C, D segala macam ke sini. Padahal sebenarnya keputusan B ini bisa membuat aku menuju ke tujuan ini. Kalau aku mikirin jalanin aja dulu, aku muter-muter nih ke sini kayak ular. Kan padahal tinggal lurus doang.
Iya, jadi tidak setuju dengan kayak ikutin aja arusnya ngalir kemana gitu. Dulu kayak gitu. Sekarang lu nggak menerapkan itu di lu. Berusaha untuk tidak menerapkan itu. Gitu. Karena kalau gue denger tuh kayak apa ya? Gue di satu sisi setuju, ya ikutin arusnya ngalir kemana, ikutin kayak buat biar gue nggak stres overthinking terlalu jauh aja gitu kan. Tapi di satu sisi ini emang kalau arusnya ngalirin lu apa ke air terjun lu mau ikut gitu, mikir gitu gak sih? Kayak gue mikirnya mendingan ini ikutin arusnya, tapi lu tuh punya kendali di kapal lu, ngerti gak? Ya aku setuju banget soal itu. Yang kayak kita kan nggak tahu ya, kita akan berada di lingkungan seperti apa, di zaman seperti apa kan. Bisa itu membangun, bisa juga untuk menjerumuskan kita kan. Kalau misalnya kita mindsetnya adalah jalanin aja dulu tanpa ada pertimbangan lainnya, tanpa ada poin-poin ketentuan lainnya, ya gak bisa untuk kita survive dan berkompetisi dengan keadaan dunia gitu. Karena realitanya begitu. Ini bagus banget nih buat closing nih, keren nih. Ini bisa dipotong masuk TikTok loh. Kasih lagu-lagu inspirasi gitu. Kok love story? Gak ada love-love-nya sama sekali. Kita gak ada ngomongin romance sama sekali. Ya intinya gitu sih gitu. Tapi kayaknya udah cukup sih kita ngomongin per double degree-an dan perkuliahan ini. Kayaknya kita langsung closing aja ya. Boleh. Thank you ya Taya sudah sharing buat gue dan teman-teman yang nonton ya. Iya. Ya siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman di rumah, entah lu mau ngambil kuliah lagi, lu mau ambil kuliah jurusan apa. Boleh banget di LSPR tuh ya teman-teman ya, karena ini disponsor konten ini ya. Gak, aku ngasih tahu, aku nggak maksud untuk ngepromosiin, cuma aku mau ngasih tahu aja ke teman-teman kalau teman-teman ya boleh tuh. Pengen untuk langsung ngambil S2 tanpa ribet, tanpa takut dengan urusan S1 gitu. LSPR itu sangat mendukung kalian untuk melakukan hal itu dengan program pre-masternya. Jadi LSPR itu akan dengan sangat terorganize itu menyusun jadwal SKS, jadwal kelas kalian supaya nggak bentrok gitu. Karena kan kalau misalnya kalian S1 ngambil di kampus lain terus S2 ngambil di kampus lain kan takutnya bisa bentrok. Kalau ini tuh benar-benar teratur dan sangat dipermudah, dan tentunya karena dosen S2 di LSPR itu praktisi semua, jadi kalian nggak akan dikasih teori terus kayak gitu. Nggak, aku nggak tahu aja buat teman-teman yang lagi galau juga kan. Iya benar. Cheers. Wah, nggak boleh ini lensa loh. Oke lah teman-teman, itu dulu lah, kayak udah panjang nih. Thank you ya buat teman-teman yang nonton. Bye semua. Bye.